Assalamualaikum teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Bu Santi. Baik, pada kesempatan kali ini Bu Santi akan menjelaskan pelajaran IPS mengenai kegiatan ekspor dan impor Indonesia. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Bangsa Indonesia sudah mengenal perdagangan antar negara sejak dahulu. Peninggalan sejarah membuktikan bahwa bangsa Indonesia sudah melakukan perdagangan dengan negara lain, seperti Cina, India, bangsa Eropa. Adalah beberapa negara yang pernah melakukan hubungan perdagangan dengan Indonesia. Kegiatan perdagangan Indonesia dengan negara lain sampai kini masih berlangsung. Kegiatan perdagangan pun semakin meluas dan terus mengalami peningkatan. Barang yang diperjualbelikan pun semakin beragam. Semakin berkembangnya dunia perdagangan antar negara tidak terlepas dari perkembangan teknologi, baik teknologi informasi, komunikasi, maupun teknologi transportasi. Mengapa terjadi perdagangan antar negara? Karena setiap negara tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan negaranya sendiri, sehingga terjadi saling membutuhkan produk antar negara. Misalnya, Indonesia kaya akan hasil hutan, Indonesia menjual hasil hutan tersebut ke luar negeri. Nah, penjualan hasil hutan ke luar negeri ini dinamakan dengan ekspor. Jadi, ekspor adalah pengiriman barang dagangan ke luar negeri. Sedangkan impor adalah kebalikannya, yaitu pemasukan barang dagangan dari luar negeri. Ketika seseorang atau suatu lembaga perdagangan akan melakukan ekspor barang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah modal. Modal merupakan hal penting dalam rangka biaya pengadaan bahan baku, biaya pengolahan bahan baku menjadi barang jadi, dan biaya pengangkutan. Lalu yang kedua adalah barang. Barang yang diekspor harus terjamin kualitasnya, mulai dari bahan baku yang dipilih, pengolahan yang dilakukan oleh tenaga profesional, sampai menjadi barang siap pakai dengan kemasan yang aman. Lalu yang ketiga adalah peluang pasar. Peluang pasar merupakan hal yang sangat penting dalam perdagangan. Keberhasilan ekspor sangat ditentukan oleh adanya kepercayaan pelanggan atau konsumen. Membangun kepercayaan pelanggan dapat dilakukan dengan cara-cara yang pertama, melakukan promosi, yaitu dengan cara mengadakan pameran di dalam negeri dan di negara tujuan ekspor. Lalu yang kedua, dengan memasang iklan melalui media cetak atau elektronik. Dan yang ketiga, menjaga kualitas barang sesuai dengan kehendak pasar. Dan memenuhi permintaan pasar tepat waktu sesuai pesanan. Dan yang terakhir, memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Berikutnya adalah peraturan. Peraturan adalah hal penting yang harus diperhatikan oleh eksportir, baik peraturan yang berlaku di negara kita maupun yang berlaku di negara tujuan ekspor. Barang atau komoditas ekspor Indonesia sangat banyak. Barang ekspor tersebut dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu barang migas dan barang non-migas. Jenis barang dagangan atau komoditas yang diekspor terdiri atas yang pertama, hasil industri. Di Indonesia terdapat beberapa jenis industri, antara lain semen, tekstil, kain batik, kertas, kayu lapis, garam, besi baja, sepatu, sandal, tas kulit, anyaman, dan juga ukiran. Lalu, yang kedua adalah hasil pertambangan. Hasil pertambangannya antara lain ada minyak, ada migas seperti minyak bumi dan gas alam, lalu berupa non-migas seperti batu bara, emas, perak, aluminium, besi, timah, dan nikel. Berikutnya adalah hasil pertanian. Antara lain, hasil pertanian itu sendiri seperti kacang kedelai, tapioka, sayuran, jagung, dan beras. Dan hasil perkebunan seperti kelapa sawit, kopra, karet, kopi, cengkeh, tembakau, coklat, lada, dan pala. Dan hasil kehutanan seperti kayu, potongan, rotan, dan damar. Nah, hasil peternakan berupa daging kaleng
dan hasil perikanan seperti udang, ikan laut, dan ikan kaleng. Berikutnya bidang jasa. Dalam bidang jasa, barang yang diekspor berupa tenaga kerja. Selain barang, Indonesia kaya akan sumber daya manusia. Indonesia mengekspor banyak tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri. Perlu diperhatikan di sini, mengekspor tenaga kerja bukan berarti menjual penduduk Indonesia ke luar negeri, melainkan menjual jasa dari orang-orang yang memiliki keahlian di bidang-bidang tertentu. Misalnya, tenaga dokter, tenaga konsultan, pengemudi, pramuniaga, karyawan pabrik, dan pembantu rumah tangga. Ketika akan melakukan kegiatan impor barang dari luar negeri, perlu diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan proses impor barang dan jasa, misalnya kualitas barang dan jasa, serta peraturan yang berlaku. Hal yang sangat penting bagi importir adalah memperhatikan kepentingan bangsa dan negara. Kegiatan impor barang tidak boleh merugikan bangsa dan negara. Importir tidak dibenarkan mengimpor barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri, karena dapat merugikan pengusaha dalam negeri. Barang atau komoditas yang diimpor Indonesia sangat beragam. Barang impor Indonesia juga terbagi menjadi barang migas dan barang non-migas. Apa saja barang yang diimpor? Yang pertama, jenis barang konsumsi, seperti makanan dan minuman. Lalu yang kedua, bahan baku, seperti industri pangan, suku cadang, dan bahan kimia. Lalu, barang industri seperti mesin pembangkit tenaga listrik, alat komunikasi, peralatan listrik, alat pengangkutan, dan mesin industri. Lalu dalam bidang jasa. Jasa yang diimpor Indonesia terutama dari negara-negara maju yaitu tenaga ahli, misalnya konsultan, instruktur, dan tenaga ahli di bidang-bidang tertentu. Indonesia adalah negara yang berdaulat dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Dalam rangka memelihara stabilitas regional dan internasional, Indonesia menjalin hubungan dengan negara lain di segala bidang. Salah satunya adalah hubungan dalam bidang ekonomi, dalam bentuk pertukaran barang dan jasa. Pertukaran barang dan jasa ini dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama antara lain. Yang pertama, kerjasama bilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua negara dalam pertukaran barang dan jasa. Yang kedua adalah kerjasama regional, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang berada dalam satu kawasan atau wilayah tertentu. Yang ketiga, kerjasama multilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara yang dilakukan dari seluruh dunia. Berikut beberapa contoh bentuk pertukaran barang dan jasa dengan beberapa negara. Yang pertama, antara Indonesia dengan Malaysia. Indonesia mengekspor barang ke Malaysia berupa minyak bumi mentah, batu bara, kayu jati, karet alam, kopi, dan juga sayuran. Sementara Malaysia mengekspor ke Indonesia atau Indonesia mengimpor dari Malaysia berupa minyak bumi hasil olahan, bahan kimia, benang sintetis, alkohol, dan juga baja lempengan. Lalu, antara Indonesia dengan Thailand. Barang yang diekspor Indonesia ke Thailand antara lain kayu lapis. Sedangkan Thailand mengekspor ke Indonesia atau Indonesia mengimpor dari Thailand berupa beras, gula, buah-buahan, dan juga madu. Negara selanjutnya adalah antara Indonesia dengan Filipina. Indonesia mengekspor barang ke Filipina berupa besi, baja, aluminium, dan juga pupuk. Sedangkan Indonesia mengimpor dari Filipina berupa gula, madu, dan semen putih. Negara selanjutnya adalah Indonesia dengan Singapura. Indonesia mengekspor barang-barang ke Singapura berupa minyak bumi mentah, timah putih, gas alam, karet, kina, kopra, lada, tepung tapioka, dan kayu. Sedangkan Singapura mengekspor ke Indonesia
berupa minyak bumi hasil olahan, pipa besi baja, kapal, bahan kimia, dan alat-alat elektronik. Berikutnya, Indonesia dengan Australia. Indonesia mengekspor ke Australia berupa minyak bumi mentah, teh, kopi, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Sedangkan Australia mengekspor ke Indonesia berupa susu, daging, kain wol, dan gandum. Dan antara Indonesia dan Jepang. Indonesia mengekspor ke Jepang berupa barang tambang, hasil hutan, gas alam, minyak bumi, aluminium, dan kayu lapis. Sementara Jepang mengekspor ke Indonesia berupa barang-barang elektronik dan mesin otomotif. Kerjasama antar negara dalam bidang perdagangan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Nah, adapun manfaat bagi negara yang melakukan kegiatan ekspor antara lain, yang pertama, menambah pemasukan negara. Semakin tinggi nilai ekspor suatu negara, semakin besar pendapatan berupa uang asing. Jika pendapatan bertambah, akan semakin baik pula tingkat perekonomian negara itu. Lalu yang kedua, manfaatnya adalah membuka lapangan kerja. Dengan makin meluasnya pasar barang hasil industri, maka akan banyak permintaan yang menuntut penambahan produksi. Penambahan produksi berarti memperluas lapangan kerja. Lalu yang ketiga, menyerap tenaga kerja. Semakin banyak lapangan kerja, akan semakin banyak tenaga kerja yang diserap. Berikutnya, meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara negara asal dan negara tujuan. Dan yang terakhir, menambah pemasukan negara. Sedangkan manfaat impor antara lain, yang pertama, dapat memenuhi kebutuhan barang-barang yang tidak dapat diproduksi sendiri di negaranya. Lalu yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan bahan-bahan industri yang tidak tersedia di negaranya. Nah, yang ketiga, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui proses alih teknologi dari tenaga ahli yang didatangkan dari negara maju. Terakhir, menambah pemasukan dan pendapatan negara. Demikian penjelasan mengenai kegiatan ekspor dan impor Indonesia. Semoga bermanfaat dan kalian dapat memahaminya. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Demikian dari Bu Santi. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.